kembali lagi di podcast KPU Kabupaten Lamandau. Bersama saya Rati Hatina dan saya Mas Gal. Hari ini spesial nih buat teman-teman karena kita kedatangan tamu istimewa, yakni pegawai Pemda yang dipekerjakan di KPU. Di sebelah kami ada Bapak Eko Yulianto dan Bapak Fauzi Rahmat. Apa kabar Pak? Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Ini kita akan coba sharing-sharing nih Pak, karena beliau berdua ini kan dari pegawai Pemda yang ditugaskan atau dipekerjakan di Komisi Pemilihan Umum. Sejak kapan sih Pak kira-kira Bapak berdua ini bekerja atau mulai ditugaskan di KPU ini? Mulai dari Pak Eko dulu. Kalau saya, sebelum saya jawab itu ya, halo sobat pemilih, jangan lupa untuk mendaftarkan diri menjadi pemilih pemula, pemilih dalam pemilu ataupun pilkada. Baik, saya akan menjawab pertanyaan tadi. Saya ditugaskan menjadi pegawai DPK di KPU Kabupaten Lamandau itu kalau terhitung dari SK itu tahun 2017 akhir. Tapi mulai bekerja awal tahun 2018, mulai Januari 2018 sampai hari ini. Pak Fauzi. Ya, makasih. Saya juga sama Pak Eko. Jadi kita kebetulan ditugaskan pada waktu yang bersamaan, ya bro. Jadi kita mendapat SK penugasan dari KPU Provinsi itu dimulai sejak bulan Januari 2018 bersamaan dengan tahapan Pilkada 2018. Ya, seperti itu Mas. Kalau jabatannya selama di KPU Kabupaten Lamandau mungkin dimulai dari Bapak Fauzi dulu. Oh, Di bagian makasih. apa? Kalau saya kebetulan sejak di nanti itu ditugaskan sebagai Kasubag Umum. Memang bersamaan di dalam sub umum itu juga membidangi bidang logistik dan juga keuangan. Jadi itu tugas pokok saya. Kalau Pak Eko? Kalau dari saya membidangi itu dari bidang teknis dan partisipasi masyarakat. Saya lebih banyak memberikan pelayanan kepada dua komisioner, yaitu komisioner anggota bagian divisi teknis dan divisi Parmas. Oh, dua divisi ya Pak ya? Dua divisi ya. Karena Pak, ini kan sebelum kita pengen ngulik nih, kita flashback ke masa lalu. Sebelum di KPU nih, Pak Fauzi sama Pak Eko itu perjalanan karir awal menjadi PNS itu di mana dan kapan? Dari Pak Eko dulu. Kalau saya sebenarnya saya masih juniornya Pak Fauzi ya, masih juniornya, masih jauh kan, jauh Pak Fauzi. Kalau nggak salah angkatan 2006, saya angkatan 2010 pengangkatan dan langsung ditempatkan di Satker di Kecamatan Buli. Oh, dari kecamatan. 4 tahun ditugaskan di Kecamatan Buli, saya pindah lagi ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamandau. Oh, terus pindah ke Kesbangpol. Ya, 4 tahun di Kesbangpol, pindah lagi ke Satker KPU Kabupaten Lamandau, ditugaskan ke sini. Kalau Pak Fauzi? Kalau saya, Mas Deli, Mbak Rati, saya kebetulan angkatan PNS tahun 2006. Untuk penugasan pertama saya di kantor Kecamatan Mentobiraya itu berjalan selang waktu 5-6 tahun kalau nggak salah saya. Terus saya ditugaskan kembali ke KPU Kabupaten Lamandau. Jadi saya kebetulan sempat 2 kali saya. Jadi pertama di Kecamatan Mentobi, terus saya ditugaskan di sini. Pada saat itu ditugaskan sebagai Kasubag Teknis dan Parmas kalau nggak salah bahasanya dulu. Bahasa iya. Nah, terus itu pada tahun 2012 kalau nggak salah, sampai setelah Pilkada 2013. Nah, setelah Pilkada selesai tahapan, jadi kebetulan di sini intensitas pekerjaan sudah mulai tahapannya selesai. Jadi saya ditugaskan kembali ke Dinas Pertanian Kabupaten Lamandau. Itu pada saat itu ditugaskan sebagai Kasih Keswan kalau misalnya.
Jadi pernah jadi siswan juga. Itu selang waktu sekitar 1 tahun lebih lah kalau nggak salah. Terus saya ditugaskan kembali sebagai kasih pemasaran dan pengelolaan hortikultura kalau nggak salah. Itu kira-kira berselang 1-2 tahun lah. Nah setelah itu pada saat 2017 akhir kita menerima SK lagi bro ya. Jadi kita ditugaskan lagi ke sini dan TMT mulai aktif melaksanakan tugas itu Januari 2018 kalau nggak salah itu tanggal 2 atau 8 Januari. Jadi kita aktif di KPU lagi. Baik di bagian teknis dan farmasnya, saya kebetulan di bagian yang membidangi juga logistik dan keuangan. Dari 2018 ya Pak, berarti sekitar 3 tahun lebih lah. Ya. Ya itu Pak, selama bekerja di KPU Kabupaten Lamongan ini Pak, adakah kejadian atau cerita yang paling berkesan untuk beliau berdua gitu? Mungkin yang entah cerita itu lucu atau mungkin menggemaskan seperti itu Pak? Atau menyedihkan gitu. Atau Siapa dulu nih? Silakan. Kalau dari saya yang apa ya dibilang bagus lah lihat itu pas ketika pilkada pemilihan bupati ya. Pemilihan bupati itu pas ketika pendaftaran calon bupati itu para calon bupati itu membawa rombongan kayak seperti kuda lumping, tari-tarian dari daerah itu kan sebelum masa pandemi ya, masih jauh. Ramai sekali itu. Kalau susahnya itu ya kalau pas lagi gemesnya itu, gemes pas lagi sangat ibaratnya menguras pikiran dan tenaga itu pas pemilihan mulai penghitungan suara di pemilu Maret 2020 kemarin. Ya, 2020 mulai penghitungan secara aplikasi Sirekap itu sampai full tidak bukan itu loh. Bantal pun dipindah ke kantor, bukan di rumah lagi bantalnya. Itu kayak gitu. Kalau jadi serunya Menjadi pengalaman tersendiri ya, ya bagi Pak Eko ya. baru kali itu. Baru kali itu. Kalau dari Pak Fauji, Kalau saya Mas Gal, berarti saya sih banyak hal nyamannya sih, karena memang sih nyaman karena kita enjoy gitu, enjoy dengan kita menikmati mensyukuri tugas-tugas yang ada. Cuma memang banyak serunya. Jadi serunya itu misalnya pada saat pemilu 2019 itu kan pemilu apa? Pemilu presiden, terus pemilu DPR ya, DPR. Itu kita yang agak sensitif itu, kebetulan kami ditugaskan juga di bidang logistik. Jadi agak sensitifnya kami sangat kritis karena sudah injury time. Jadi pada saat hari H itu kalau tidak salah saya itu bulan Juni kalau nggak salah. Nah, bulan April ya. April 2019 ya. Nah, itu kan pada saat tanggal berapa April tadi 27 kah atau Kalau pemilunya kan 17 April. 17 April. Jadi 17 April itu. Jadi kami di logistik ini agak tensinya agak ini was-was jadi kalau ibarat gelombang tuh di situ timing gelombangnya sudah ini sudah puncak ini kayak. Pada saat itu logistik kita kabarnya belum pasti kapan datang, terus kita sudah kabarkan bahwa kita kekurangan logistik A, B, C dan seterusnya. Tapi ini belum ada informasi yang pasti dari distributor maupun pimpinan di tingkat provinsi maupun pusat, karena memang kendalanya kan itu serempak se-Indonesia kan. Jadi ada tantangan tersendiri sebenarnya kalau pemilu serentak gitu. Jadi khususnya kita di logistik kita agak riskannya itu pada saat logistik yang belum nyampe padahal sudah injury time, tinggal ya H-3, H-5 itu kita sudah deg-degan. Masalahnya ini tanggung jawab penuh kita di logistik, sementara pemilu tanpa logistik, tanpa surat suara dan lain itu apa yang mau kita coba, sementara itu barang yang kita tunggu sudah ada tapi kurang. Nah itu gimana nih? Jadi di situ seninya deg-degannya kita di situ. Di sisi lain kita juga kadang-kadang deg-degan pada saat pemilih itu sudah di dalam bilik suara. Kenapa kami
khususnya di logistik itu agak deg-degan karena pada saat itulah kami itu seolah-olah harus menyaksikan ini benar nggak surat suara yang ada di hadapan Bapak Ibu pemilih itu atau masyarakat pemilih kita kan. Jangan sampai istilahnya surat suara yang ditampilkan itu ternyata berbeda dapil kalau dia ini kan, kalau dia pemilu DPR kan, atau berbeda berbeda pemilunya, misalnya seharusnya ini di DPR ternyata DPD yang ditampilkan. Nah itu kan agak sensitif bagi kami. Bahkan terkadang teman-teman di TPS itu, di KPPS mengabar kita itu pada hari H, ini KPU kami di TPS ini, desa ini kekurangan ini. Nah itu sangat sensitif di kita. Bagaimana dengan waktu yang begitu singkat kita harus segera sampai, segera mengklirkan gitu, mengklirkan hal-hal yang menjadi keluhan atau kekurangan dari teman-teman di tingkat TPS maupun PPK dan PPS. Jadi bagaimana teknisnya hal itu kita upayakan bagaimana bisa clear, dan itu harus kita coba antisipasi beberapa hal-hal itu gitu. Jadi dengan antisipasi, dengan kekompakan bersama lah, karena selama ini sangat kompak kita, bersyukur itu bisa kita laksanakan yang baik. Nah, terus kalau untuk pemilihan atau pilkada serentak, nah kebetulan saya pernah merasa was-was itu pada saat debat calon kepala daerah, debat calon bupatinya. Jadi pada saat itu saya ingat sekali itu di GPU Lantang Torang, karena pada saat itu intensitas pekerjaan cukup tinggi di semua subbagian, di semua divisi ya, jadi masing-masing divisi juga beriringan pekerjaannya. Nah, pada saat itu kebetulan bagian umum yang membantu penuh untuk persiapan debatnya. Jadi pada saat itu kita secara teknis administrasi sudah bersurat ke PLN untuk mohon bantuan backup, ya kan. Ternyata terjadi juga pada hari itu karena kekurangan pengetahuan kami teknis kelistrikan. Jadi saat itu ternyata sound yang digunakan untuk sound system ini ada pada tempat yang tidak mencukupi gitu. Sehingga selang beberapa menit berjalannya debat, pada saat sanggah menyanggah antar calon, listriknya mati. Jadi saya paniknya bukan main, karena tanggung jawab pada saat itu kebetulan dikoordinir oleh bagian umum. Saya panik sampai keluar dari GPU-nya mencari tim kelistrikannya. Bersyukur ternyata TNM kita sangat siap gitu. Jadi ternyata sebelum saya mencari, mereka sudah ada di tempatnya masing-masing. Jadi pada saat itu tidak sampai 1-2 menit, nggak nyampe itu langsung nyala listriknya, terus diperbaiki tempat disesuaikan sehingga bisa berjalan normal seperti biasa. Jadi itu deg-degan kita sebagai penyelenggara gitu. Kita tidak mau di mata calon itu ada pembedaan perlakuan atau ini. Jadi kita harapkan semuanya kita perlakukan sama gitu. Jadi kita fasilitasi secara sama dan kita upayakan untuk maksimal gitu, untuk memfasilitasi semua calon itu. Nah mungkin itu yang pengalaman agak mendebarkan. Wow, ternyata seru sekali ya. Seru banget. Tadi mau tanya apa? Menurut Bapak ya, mungkin Bapak Eko sama Bapak Fauji bisa memberikan pesan-pesan untuk teman-teman kita yang ada di KPU Kabupaten Lamandau. Fauji, boleh. Thank you Mbak Rati, Mas Gal. Kalau memberikan pesan sih saya ini sebenarnya kurang layak. Nah kita ini kan sama-sama masih meniti jalan hidup kan. Kita ini harus saling mengingatkan gitu lah kan. Coba kalau boleh kita sharing pengalaman. Kalau boleh mengingatkan, boleh memberikan pesan. Kita ini kan tidak bisa melakukan semuanya sendiri. Dan lagi kita ini adalah tim gitu. Jadi bagaimanapun hebatnya kita, bagaimanapun mampunya kita, itu bukan karena kita, jadi karena kita sebagai bersama, kita sebagai tim. Jadi kekompakan dalam satu tim ini itu menentukan hasil akhir dari semua kegiatan kita. Dan bersyukur saya di KPU ini sangat kompak, walaupun kita ini jumlah SDM-nya sedikit, yang pernah saya jalani kan sampai beberapa kesumpak pun kosong, tapi dengan dibantu oleh teman-teman PPNPN ini sebutannya aja PPNPM, tapi skillnya sudah PNS kalau menurut saya, cara berpikirnya sudah sistematis. Jadi
sama gitu loh di mata saya. Jadi karena kekompakan kita sebagai tim akhirnya semuanya bisa berjalan baik. Jadi kompak, solid karena kita tim. Kita adalah tim. Terus kalau dari Pak Eko ini, Pak, pesan untuk kami yang muda-muda ini, Pak. pada prinsipnya kan sama aja sih yang disampaikan dengan Pak Fauzi. Membangun teamwork dalam bekerja itu kan memang susah-susah gampang. Yang paling penting kan komunikasi antar subbagian itu baik, terus tidak ada gap, kita buang rasa egoisme, rasa yang kurang pas dalam dunia bekerja memang harus kita tanggalkan. Kita harus bekerja secara bersama-sama. Yang paling terpenting kalau bekerja itu prinsipnya rukun. Kalau semuanya rukun, bekerja itu akan bebas. Apapun pekerjaannya pasti insya Allah kan lancar. Mungkin itu. Jadi teman pemilih perlu diketahui bahwa Pak Eko dan Pak Fauzi ini kapan Pak? Per hari ini ya Pak? Atau per tanggal 15 kemarin? Per tanggal 15 November kemarin mendapatkan surat untuk kembali gitu ya Pak ya? Istilahnya kembali ke Pemda di mana beliau berdua berkarir. Untuk itu nanti mungkin ada sesuatu hal yang mau sudah selesai sih. Jadi kami berdua Pak mengucapkan terima kasih atas kehadirannya di podcast sederhana milik kita ini. Kami juga terima kasih untuk teman-teman di KPU Kabupaten Mandau kita sudah bekerja bersama-sama, sudah baik. Mudah-mudahan ke depan tambah lebih baik lagi, tidak ada satu hal yang amin. Ya, itulah tadi bincang-bincang kita dengan Pak Eko dan Pak Fauzi selaku pegawai Pemda yang ditugaskan di KPU Kabupaten Lamandau. Sekian podcast dari kita berjumpa lagi di episode yang akan datang. See you.